Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa sapa-sapa teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Dimudahkan rezekinya serta dilancarkan segala jalan urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini aku akan share cara aku membagi uang makan dengan uang 100.000 per minggunya. Jadi untuk budget konsumsi biasanya memakan budget paling besar di antara pengeluaran lainnya. Jadi hal pertama yang aku lakukan adalah membagi menjadi 3 kategori dengan porsi sesuai kebutuhan masing-masing ya teman-teman. Di sini aku membagi 3 kategori, yaitu untuk budget protein, terus untuk budget sayur dan budget bumbu atau buah ya. Kalau teman-teman bumbu itu masuk ke dalam belanja mingguan atau bulanan, teman-teman bisa gunakan untuk budget buah. Nah, jadi aku menggunakan metode persentase nih. Misal uang 100.000, berarti 60%-nya itu untuk protein ya, teman-teman. Karena harga protein itu memakan budget yang paling mahal di keuangan makan. Kemudian 25% itu untuk budget sayur dan 15%-nya aku gunakan untuk bumbu ataupun buah. Nah, karena di sini itu lagi musim buah mangga, jadi aku budgetkan untuk bumbu ya, teman-teman. Kemudian cara yang kedua adalah membuat meal plan ya teman-teman, atau rincian akan masak apa, menu apa yang akan dimasak di hari-hari kedepannya. Tujuan membuat meal plan sendiri itu supaya teman-teman kalau di pasar juga nggak bingung mau belanja apa, dan meminimalisir terjadinya keboncosan ya teman-teman. Biasanya kan mama suka gitu ya, suka kalap gitu kalau ke pasar. Nah, di sini aku kasih 2 contoh nih ya. Untuk hari Minggu itu teman-teman biasa ada yang suka terkadang libur untuk masak atau jajan di luar ya, teman-teman. Nah, di sini aku Minggu tetap masak karena Pak suami itu libur. Jadi, aku upayakan untuk masak enak. Hari Minggu meal plan-nya itu misalnya ada gurame bakar, lalapan, dan juga ada martabak telur. Kemudian untuk hari Senin itu ada gudeg dan juga bakwan. Nah, itu hanya beberapa contoh aja ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa nih cari inspirasinya di Google ataupun di YouTube lainnya. Menurut aku, boros enggaknya masak sendiri atau beli lauk yang udah mateng itu kembali ke pribadi keluarga masing-masing ya teman-teman. Kalau menurutku teman-teman bisa bandingkan. Misal di minggu ini teman-teman coba untuk beli sayurnya aja, tapi tetap masak sendiri ya, tetap masak nasi sendiri. Jadi menurut teman-teman gimana? Apakah lebih hemat masak sendiri atau beli sayur mateng? Karena menurutku mahal murahnya, hemat enggaknya itu tergantung ada berapa jumlah keluarga ya teman-teman. Kalau untuk anak kos ataupun masih berdua dengan suami istri, biasanya akan lebih hemat dengan beli lauk matang ya teman-teman. Nah, 2 cara tadi ada untuk pembagian uang makan mingguan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman gajian bulanan, teman-teman bisa bagi menjadi beberapa minggu dalam 1 bulan. Misalnya nih, ada budget untuk 5 minggu. Kalau sebulannya 1 juta misal, jadi teman-teman bisa bagi untuk 5 minggu atau 4 minggu, karena setiap bulannya itu berbeda ya teman-teman. Jadi tinggal sesuaikan aja, 1 minggu misal 200. Nanti semakin mendekati tanggal tua, teman-teman bisa lebih sedikitkan uang makannya ya teman-teman. Jadi misal jadi 150.000 per minggu.
Mbak, gimana nih kalau, belanjanya itu menggunakan metode harian? Nah, teman-teman bisa, eee, bagi lagi kalau teman-teman misalnya satu minggunya itu 100.000, jadi usahakan kalau teman-teman belanja harian berarti dananya harus sesuai dengan budget ya, nggak boleh lebih dari 20.000. Nah, itu tadi 2 tips dari aku untuk mengatur uang makan harian 100.000 supaya teman-teman nggak keboncosan. Disclaimer ya teman-teman, ikuti caranya aja, jangan ikuti nominalnya karena setiap kebutuhan rumah tangga itu pasti berbeda ya teman-teman. Dan gak terasa videonya akan berakhir. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Terima kasih juga sudah subscribe channel ini. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.